Ya, shalom kekasih Tuhan. Jumpa lagi Mana Sorga hari ini hadir untuk Anda, khusus untuk jemaat Betania Blessing di Kota Jambi, serta anak kekasih rohani kami yang ada di Bontang. Dan saya berdoa supaya kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, dan tak terasa juga bahwa sebentar lagi kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria gereja akan segera terjadi. Walaupun kita tidak tahu kapan, tapi sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Tugas kita bukan bertanya kapan dia datang, tapi tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dalam pengangkatan atau parusia, sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 itu. Itu sebabnya kita harus belajar memiliki kehidupan orang percaya yang bermutu atau punya pribadi yang berkualitas. Kalau kualitas itu harus dipikirkan kualitas Allah, bukan kualitas yang bagus. Kita harus jadi orang Kristen yang God's quality, bukan good quality. Kalau good quality itu orang dunia juga bisa buat seperti itu. Tapi kalau God's quality, Anda harus memahami bahwa hidup kita itu punya kualitas Allah di dalam diri kita. Dan itu tercermin dalam kehidupan Yesus. Anda lihat ornamen ini adalah kaki Dian. Ini gambaran dari kualitas Allah. Semua terbuat dari emas murni. Dalam aslinya, dalam kitab Tabernakel Musa ini emas murni. Jadi betul-betul menggambarkan sebuah kualitas yang bermutu. Kemudian ini gambaran pribadi daripada Yesus. Yang tengah ini adalah Wahyu pasal 1 ayat 3. Ini adalah pribadi Yesus, anak manusia yang berdiri di tengah-tengah kaki Dian itu. Dan dicerminkan lewat kehidupan Yesus, lewat perjamuan kudus ini. Anda lihat perjamuan kudus ini adalah gambaran daripada kehidupan yang berkualitas yang dipersembahkan. Kalau hidup kita berkualitas, saya percaya persembahan kita pun pasti berkualitas. Sama seperti Yesus. Tubuh dan darahnya berkualitas, menghapus dosa semua umat manusia yang mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda lihat dalam perjanjian lama pun ada namanya tabut perjanjian, ya, yang dipikul oleh imam-imam yang berjalan di dalam Tabernakel Musa. Anda lihat, ini juga bicara tentang kualitas Allah dalam diri tabut perjanjian ini. Itu makanya kalau kita jadi orang Kristen yang punya kualitas Allah, kita akan berhubungan dengan namanya promosi. Kita bisa berkata dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dikatakan di sana bahwa jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Tuhan mengajak pada kita untuk menyadari bagaimana kita harus menjadi pribadi yang berkualitas supaya promosi itu datang. Nggak mungkin orang itu mempromosikan sesuatu yang tidak berkualitas, karena akan mempermalukan yang mempromosikan. Jadi anak Tuhan harus belajar punya kehidupan yang berkualitas mulai dari sekarang. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang punya kualitas? Dalam Mazmur pasal 63 ayat pertama dikatakan di sana bahwa Daud adalah satu sosok yang memiliki kualitas Allah dalam hidupnya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Oh, ternyata pribadi yang berkualitas itu, mutu itu ditentukan dari proses. Proses hidup kita tidak akan pernah jadi dalam hidup kita kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri saudara sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Karena Roh Kristus atau Roh Kudus adalah satu kehidupan yang bekerja keras hari-hari ini, membutuhkan kerelaan hati saudara, kehendak bebas saudara untuk mau dibentuk supaya menjadi pribadi yang berkualitas. Anda lihat kaki Dian ini, emas murni sekalipun tidak akan pernah bisa menjadi kaki Dian yang indah kalau dia tidak ditempa, diproses, ya. Dan proses itu pasti sakit. Sama seperti juga Tuhan Yesus. Dia menikmati promosi, lalu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu promosi yang Allah berikan kepada Yesus saat dia menjadi manusia. Dan menarik sekali Bapak Ibu, itu juga bicara tentang proses. Bagaimana Yesus diproses. 33,5 tahun dia diproses. Melewati salib, melewati fase Golgota, melewati Getsemani, dan juga mengalami fase-fase yang tidak enak. Tapi diproses, dan dia lulus proses. Pribadinya berkualitas dan layak menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu bicara tentang kehidupan setiap saudara dan saya. Nggak pernah ada kualitas tanpa proses. Kalau yang instan, yang KW, itu banyak. Jangan jadi orang Kristen yang KW, entah KW 1 kah, KW 2, KW tetaplah KW. Tapi jadilah pribadi yang orisinil, yang betul-betul quality of God ada dalam diri saudara. Tutur katanya berkualitas,
kemudian caranya bersosmed berkualitas, rumah tangganya berkualitas, caranya melayani, caranya ikut Yesus berkualitas. Kemudian Anda menjadi pribadi yang mengerti bagaimana anak-anak muda yang berpacaran, pacarannya juga berkualitas Allah, bukan good quality tapi God's quality ya. Dan itu terjadi ketika Anda belajar seperti Daud, hidupnya tahan proses. Nah, bagaimana saya bisa tahan proses? Padang gurun Yehuda itu padang gurun yang sangat gersang Bapak Ibu, sangat tandus, tapi Daud lari ke sana, dia bersembunyi di sana dari kejaran Saul demi untuk menjaga kehidupannya sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Dan menarik sekali, Daud lulus proses di sana. Dari mana saya tahu? Dia tidak pernah komplain sama Tuhan, dia nggak pernah protes sama Tuhan. Justru dia bilang apa? Aku haus kepada Tuhan. Sudahkah saudara haus kepada Tuhan? Kalau engkau dilewati pergumulan, lewati keadaan, kemudian Anda melewati masa-masa sukar, tapi selalu komplain, itu berarti tandanya engkau tidak haus dengan Tuhan. Kalau engkau haus dengan Tuhan, engkau akan bisa berkata kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini atas seizin Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Dan saya menjadi pribadi yang menerima semua kedaulatan Tuhan, menerima semua kehendak Tuhan. Persis kayak doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya kehendak Tuhan jadi bagian yang utama dalam diri kita, supaya kita bisa belajar mengerti bagaimana hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan sehingga hidup Anda berkualitas. Tidak suka protes ketika Anda di padang gurun. Mungkin saat ini keuanganmu seperti padang gurun, kesehatanmu seperti padang gurun, mungkin rumah tanggamu seperti padang gurun, hubunganmu dengan sosialitas sedang seperti padang gurun. Jangan protes, miliki kehausan dengan Tuhan. Hidup Anda akan mengalami terobosan, hidup Anda akan mengalami pemulihan daripada Tuhan, sehingga benar-benar kau menjadi pribadi yang layak disebut sebagai the man of quality, manusia berkualitas. Itu yang Tuhan cari. Mutu itu adalah kehidupan setiap kita. Orang cari mutu, bukan cari produk. Casing kita boleh bagus, tapi kalau rohaninya bobrok, itu sama seperti barang KW. Kelihatannya bagus, tapi kualitasnya tidak ada. Makanya Tuhan membuat Anda menjadi pribadi yang berkualitas, melewati setiap proses. Diproses, disakitin orang, dihina orang, direndahkan orang, jasa pelayanan kita tidak dihargai. Itu cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Dan itulah mutu kekristenan kita. Jangan jadi orang nggak bermutu ya. Kalau Anda jadi Kristen nggak bermutu, kok nggak akan terangkat nanti di hadapan ke surga. Dan itu tujuan akhir kita loh Bapak Ibu. Anda tidak terangkat, masuk antikris. Aniaya besar akan terjadi. Itu makanya Tuhan ngajak Bapak Ibu dan saya untuk konsen. Saya ini jadi Kristen yang berkualitas nggak ya? Nah, supaya jadi pribadi yang berkualitas, jangan simpen sampah di hati saudara. Padang gurun bisa menjadi keadaan yang memaitkan kita kalau kita jadi orang yang nggak menyadari bahwa itu kehendak Tuhan. Setiap padang gurun terjadi harus menjadi bagian di mana kita menyadari itu kehendak Tuhan. Kalau kita ngomel, kita bersungut-sungut, itu jadi sampah dalam diri kita. Jadi orang yang suka protes, jadi unjuk rasa, suka komplain, jemaat komplain gembala, nanti komplain pemerintah, nanti komplain si A, si B, si C, itu tanda bahwa Anda masih punya ego. Simpen sampah dalam diri ini. Sampah harus dibuang. Sampah itu kan menjijikkan. Tapi aneh, orang Kristen lihat sampah rohani dianggap menyenangkan. Ya, Anda kalau lihat sampah kan jijik sekali, jangan sampai nyentuh badan kita. Tapi kenapa sampah rohani disimpan? Nah, itulah ciri orang yang tidak berkualitas dalam hidupnya. Allah. Doa saya minta saudara, biarlah mentalitas Daud ada pada diri kita, mentalitas Yesus Kristus terutama juga ada dalam diri kita, jadi pribadi yang berkualitas. Dan berkati doa saya untuk saudara semua. Haleluya. Shalom.